Oke, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ikramul Fajri Helingo, Imade Putrayasa, dan Juventio Ricardo Horohyong. Jadi di sini kami akan menjelaskan program yang telah kami buat, yaitu tentang materi 8 Wake Product. Untuk bahasa pemrograman yang kami buat itu menggunakan bahasa Python dan menggunakan IDE PyCharm. Oke, untuk wake product kami mencari 3 hotel terbaik. Itu ada Hotel Ibis, Hotel Genio, dan Hotel Arya Duta. Ini ada beberapa kriteria. Pertama ada C1 kebersihan kamar, kedua kualitas makanan, ketiga pelayanan, yang keempat suasana, dan C5 adalah jarak. Di sini ada Hotel Ibis, untuk C1-nya 50, C2 65, C3 50, C4 80, dan C5 8.300. Kedua ada Hotel Genio, yaitu C1 30, C2 40, C3 50, C4 30, dan C5 4.400. Lalu yang ketiga ada Hotel Arya Duta. Di sini C1 80, C2 90, C3 60, C4 80, dan C5 6.200. Untuk pemilihan bobot di sini kita sudah memilih bobot. Yang pertama itu C1 5, C2 2, C3 3, C4 4, dan C5 2. Jadi itu untuk web produk kami. Penjelasan program pertama akan dijelaskan oleh Imade Dwi Putrayasa. Perkenalkan, nama saya Imade Dwi Putrayasa dari kelompok 1. Ini saya akan menjelaskan codingan pertama. Kita masuk ke import NumPy ASNP. Baris ini mengimpor pustaka NumPy dan menggunakan alias NP. NumPy sering digunakan untuk operasi matematika dan manipulasi array dan akan digunakan lebih lanjut dalam program ini. Kita masuk ke bagian kedua. Ada def calculate wake preference. Total preference sama dengan sum preference. Wake sama dengan dalam kurung siku pref bagi total preference for pref in preference. Return wake. Ini adalah definisi fungsi calculate wakes yang menerima list preference dan mengembalikan list wakes. Fungsi ini menghitung bobot relatif dari preferensi dengan membagi setiap preferensi dengan total preferensi. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Sini ada R1 sama dengan result 1 sama dengan float input, masukkan nilai kriteria dan kriteria dari R1, C1, C2, C3, C4, dan C5. Ini adalah bagian dari program yang mengambil input dari pengguna untuk nilai kriteria dari R1. Setiap nilai dimasukkan dengan menggunakan fungsi float input dan kemudian hasilnya disimpan dalam variabel R1. Result 1, result 2, dan seterusnya. Ini diulang untuk R2 dan R3 dengan nilai yang sesuai. Ya, kita masuk ke bagian selanjutnya. Di sini ada printf. Di sini printf R3 sama dengan result 1, result 2, result 3, result 4, dan result 5. Kode ini hanya mendapatkan input dan mencetak nilai-nilai tersebut, tetapi belum memanfaatkan fungsi calculate wakes yang telah didefinisikan sebelumnya. Ada bagian selanjutnya dalam program ini yang menggunakan hasil perhitungan bobot relatif ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Juventio Ricardo Horohyong. Di video kali ini saya akan menjelaskan program yang sudah kita buat. Jadi yang pertama di sini pada baris 21 kita menggunakan input underscore preference. Program ini akan menampilkan pesan tentukan bobot ke pengguna dan kemudian mengambil input dari pengguna. Pada baris 22 di sini kita menggunakan preference
Pada baris ini kita mengambil nilai yang diinput oleh pengguna, membaginya berdasarkan koma dengan menggunakan metode split dalam kurung tanda petik, koma tanda petik, dan kemudian mengonversi setiap nilai menjadi float. Hasilnya ada list yang berisi bobot-bobot yang telah diubah menjadi tipe data float. Lanjut pada input underscore minus underscore values. Pada baris ini mirip dengan baris pertama, tetapi kali ini input yang diminta adalah bobot-bobot mana yang ingin diberikan simbol minus dan atau dianggap sebagai kerugian. Lanjut pada baris 25 minus underscore values. Seperti sebelumnya, baris ini mengambil nilai yang diinput, membaginya berdasarkan koma dengan menggunakan split dalam kurung tanda petik, koma tanda petik, dan mengonversi setiap nilai menjadi float. Hasilnya adalah list yang berisi bobot-bobot yang dianggap sebagai nilai minus atau kerugian. Lanjut pada input validation. Di sini pada baris 31 kita menggunakan if length dalam kurung preference. Baris ini memeriksa apakah panjang atau jumlah elemen dari list preference tidak sama dengan 5. Jika kondisi benar, jumlah elemen tidak sama dengan 5, maka program akan mencetak pesan masukkan 5 preferensi sesuai dengan contoh. Sebaliknya, jika kondisi salah, program akan melanjutkan ke bagian else. Nah, lanjut pada bagian else pada baris 35 untuk wage sama dengan calculate underscore wage dalam kurung preference. Bagian else dari blok tersebut memanggil suatu fungsi yang disebut dengan calculate dengan menggunakan preference sebagai argumen. Fungsi ini tidak terlihat dalam potongan kode yang diberikan, tetapi diharapkan melakukan perhitungan bobot relatif berdasarkan preferensi yang diberikan. Lanjut pada mark values as negatif. Pada baris 38 for i value in dalam kurung preference. Pada blok ini, program menggunakan loop for untuk melakukan iterasi melalui setiap elemen preference menggunakan fungsi enumerate yang memberikan indeks dalam kurung i dan nilai dalam kurung value. Jika nilai tersebut terdapat dalam minus underscore value, maka bobot yang sesuai dalam list weights dikalikan dengan minus 1 sehingga nilai menjadi negatif. Dan untuk yang terakhir, print dalam kurung bobot relatif. Bagian terakhir dari blok else ini mencetak bobot relatif yang telah dihitung. Ini menggunakan loop for untuk iterasi melalui setiap elemen weights dengan menggunakan enumerate untuk mendapatkan indeks dalam kurung i dan nilai weight. Bobot tersebut kemudian dicetak dengan format tertentu menampilkan 2 digit desimal. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Ikramul Fajri Helingo. Jadi di sini saya akan menjelaskan program terakhir, yaitu program tahap 3 dan program tahap 4. Tahap 3 ada 3, yaitu H1, H2 dan H3. Untuk H ini hotel, tapi itu H2. Ini ada XP1 sama dengan float dalam kurung input, dalam kurung F masukkan nilai yang akan dipangkatkan dengan dalam result 1. Untuk result 1 ini kita ambil dari variabel di atas inputan. Lalu seperti biasa XP2 sama dengan float dalam kurung input, dalam kurung F petik masuk yang akan ambil variabel di atas result 2 sampai result 5. Lalu ini untuk perkalian. Jadi di sini hasil 1 sama dengan result, variabel result yang kita ambil dari atas dipangkatkan kali-kali dipangkatkan dengan XP1.
Lalu kita print hasil dari perkalian ini, itu print dalam kurung F sama dengan dalam kurung kurawal hasil 1. Kita petik hasil. Seperti itu, bawah juga sama. Untuk hasil 2 kita ambil dari result 2 dan kita pangkatkan dengan XP sampai dengan hasil 5. Jadi di sini hasil total R1 sama dengan hasil 1 kali hasil 2 kali hasil 3 kali hasil 4 dan kali hasil 5. Ini sesuai dengan rumus yang kita ikut. Itu di sini S1 sama dengan 42 pangkat 08 kali 66.00 pangkat minus 017. Jadi di sini kita kalikan semuanya dan kita tampilkan hasilnya menggunakan printf. Ketik hasil perkalian sama 1. Kita panggil variabel dari hasil total. Begitu juga untuk H2. Di sini XP kita bedakan agar tidak jadi error saat memanggil variabel. Ini kita tambahkan 1 jadi 11, XP 12 sampai XP. Lalu kita ambil juga variabel dari atas, ambil variabel R2. Lalu hasil perkaliannya sama seperti tadi. Hasil 11 dengan result 11 dan pangkat XP 11. Lalu kita tampilkan hasilnya. Biasa printf awal hasil 11 2.3f sampai dengan seperti biasa hasil total R2 juga ini dikalikan dan kita tampilkan printf ketik hasil perkalian sama S. Panggilkan variabel hasil total R2. Juga seperti H3, tapi kita ubah juga variabelnya agar tidak dipanggil XP 111. Result juga result 111 kita inputkan dari atas ya. Itu untuk perhitungan seperti tadi ya. Kita buat hasil itu sama dengan result 1 pangkat XP 11. Kita tampilkan hasilnya. Printf petik hasil sama dengan kurung dan kurung kalau hasil 4.3f. Soalnya seperti tadi, kalikan semuanya dan ditampilkan. Panggil hasil total. Lalu untuk tahap keempat di sini hasil tahap 44 sama dengan hasil total R1 tambah hasil total R2 tambah hasil total sama seperti rumus. Ini V1 dengan 1 bahagi 1 bahagi 1 tambah S2 tambah S3. Jadi kita itu S1 tambah S2 ya. Lalu di sini hasil tahap 4 sama dengan hasil total R1 bahagi hasil tahap 44. Ini hasil total R1 bahagi dengan hasil bahkan tadi. Seperti rumus di sini. Hasil dari semua yang kita tambah dibahagi, kita tampilkan dan kita panggil variabel tahap 4. Oke, langsung kita running saja. Ini untuk satunya itu kita masukkan seperti tadi 50, keduanya 65, ketiganya 50, keempatnya 80, kelimanya 8.300. Oke, untuk R2 nya C1 nya 30, C2 nya 40, C3 nya 50, C4 nya 30, C5 nya 4.400. Untuk 3C1 nya 80, C2 nya 90,
C3 nya 60, C4 nya 80, C5 nya 6.20. Untuk bobotnya kita masukkan tadi 5,2,3,4,2. Nah, untuk minusnya itu kita masukkan 2. Oke, bobot relatif sudah didapatkan. Untuk H1 itu preferensi dipangkatkan dengan bobot relatif di 0,31. Oke, untuk H1 sudah didapatkan. Untuk S1 nya hasil perkalian dari semua ini hasilnya adalah ini. Lalu untuk H2 seperti biasa dipangkatkan dengan bobot relatif. Oke, untuk H2 telah didapatkan nilai hasil semua, yaitu ini 7.5. Lalu untuk H3 seperti biasa dipangkatkan dengan bobot relatif. Oke, untuk H3 sudah didapatkan. Itu hasil perkalian dari semuanya yaitu 11.857. Untuk tahap 4 di sini sudah dihasilkan yaitu 0.338. Nilai ini dapat dari mana? Yaitu nilai ini sesuai rumus, yaitu nilai S1, S2 dan S3 ditambahkan lalu dibahagi dengan nilai S1. Makanya hasilnya kita dapatkan yaitu 0.338. Dan untuk hotel yang kita pilih yaitu Hotel Arya Duta H3 yaitu 11.850. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.